Ini dari bukunya Profesor Leah Grenfell, The Spirit of Capitalism. Today it is claimed we live in the period of late capitalism, and possibly in the post-industrial society. Yet, nationalism is not gone, nor does it show any signs of being gone soon. Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there. The sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Growth is stimulated and sustained by nationalism. Ya, kan HIPMI pinter bahasa Inggris semua ya. Baik, saya terjemahkan sedikit. Saya yang bagian kedua aja lah, yang paling penting. Ya, nationalism yang saya ambil yang kalimat terakhir. The sustained growth characteristic of modern economy. Ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained. Tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Jadi HIPMI tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh HIPMI, hadir pendiri HIPMI di sini. Salah satu saya juga kenal, Pak Siswono. Nafas lahirnya adalah nasionalisme. Tapi saudara-saudara, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Marilah kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka. Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudara, sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting. Karena wadah ini, sebagaimana tadi disampaikan, melahirkan pemimpin-pemimpin, pemimpin masyarakat, ya, pemimpin ekonomi, dan benar, coba berapa tokoh HIPMI yang muncul sebagai tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, ya. Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha
pribumi besar. Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri. Pak Bakri Menko, Pak Abu Rizal Bakri Menko, dan juga ketua partai politik besar, Partai Golkar, juga ketua Kadin kalau tidak salah ya, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Erwin Aksa. Sekarang Pak Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar, partai yang besar. Beliau juga Menteri ESDM. Ya. Jadi saudara, demikian besar peran daripada HIPMI. Tapi di tengah peran besar itu, saya menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas. Bahasa suku yang minoritas. Diambil jadi bahasa kebangsaan. Dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita ya. Kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah ya apa ya, itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang. Lihatlah dunia hari ini. Perang di mana-mana. Perang di Eropa. Di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suria, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand. Myanmar perang.
Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi